Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Bisikan dari Langit. Saya mencoba membaca Indonesia ini dari sejak dulu sampai saat ini. Dari bagaimana Indonesia ini dijajah misalkan atau diduduki oleh Belanda selama 350 tahun dalam satu riwayat. Bagaimana Indonesia ini pernah dijajah oleh Portugal, Portugis, sehingga banyak perlawanan-perlawanan sengit di bangsa ini, sehingga Portugal, Portugis kembali kepada habitatnya. Saya juga membaca bagaimana Inggris menduduki Indonesia walaupun tidak lama. Jepang menduduki Indonesia sekitar 3,5 tahun. Sampai saat ini saya juga banyak membaca tentang kejadian-kejadian Indonesia dan bagaimana masa depan Indonesia nantinya. Kita tidak pernah bisa lepas berhubungan dengan sejarah di masa lalu tentang bagaimana national state misalkan, negara kebangsaan yang diprakarsai oleh para leluhur kita misalkan, oleh Gajah Mada, oleh Majapahit, atau oleh Sriwijaya. Dan national state di dunia modern ini dipraktikkan oleh Bung Karno tentang negara kebangsaan, tentang bagaimana Nusantara ini bersatu, sehingga Indonesia ini menjadi sebuah negara yang sangat luar biasa besar sekali. Bahkan di dunia ini sekitar menjadi nomor 14 atau 13 negara paling besar di dunia. Karena tidak bisa kita bayangkan Indonesia ini jika terpecah-pecah misalkan. Ada negara Madura, ada negara Aceh, ada negara Jawa, ada negara Papua. Karena semuanya jika ada sebuah kepentingan ingin menjadikan daerah-daerahnya sebuah negara yang berdaulat tanpa ada intervensi dari negara Indonesia itu sendiri. Satu-satunya daerah yang berhasil memisahkan diri dari Indonesia itu Timor Leste, karena itu adalah disebabkan oleh voting pemilihan apakah Timor Leste ingin bergabung pada Indonesia atau tidak. Tapi negara-negara daerah-daerah yang lain seperti Aceh itu tidaklah bisa karena tidak memenuhi syarat-syarat cita-cita mereka untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat dan keluar dari Indonesia. Tapi kita harus bersyukur dengan adanya pemimpin-pemimpin Indonesia yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun yang menduduki Indonesia ini atau yang menjadi pemimpin Indonesia ini adalah putra-putri terbaik Indonesia dari sejak Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo Subianto itu adalah sudah tercatat dan sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfudz bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin Indonesia yang tidak lepas dari kekurangan-kekurangan dan tidak lepas dari hal-hal yang positif. Kita lihat bagaimana keluar biasaan ini, kehidupan ini ke depannya. Para sahabat Bisikan dari Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendiri bangsa kita dulu, the founding father kita, itu kan tidak hanya dari orang-orang Jawa saja, tapi juga ada di luar Jawa. Para pejuang-pejuang di Indonesia ini kan tidak hanya dari Jawa saja, atau tidak hanya dari Timur saja, akan tapi juga ada dari luar Jawa. Mereka mengorbankan harta bendanya, nyawanya, waktunya, tangisnya, dan sedih pilunya untuk agar Indonesia ini tidak dijadikan sebuah atau manusia yang dijajah oleh bangsa lain. Sehingga cita-cita itu teruslah
dibayarkan atau dilaksanakan oleh eh, para generasi bangsa yang ada sejak dulu sampai yang ada pada saat ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan bagaimanapun kita harus mampu menjadikan bangsa ini adalah sebuah bangsa yang multi peradaban, yang mampu menggoncang dunia dalam segala pengetahuan dan kelebihan-kelebihan yang bisa menyebabkan bangsa ini memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.